Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita memuji kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah melimpahkan kepada kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita bisa beraktivitas kembali yaitu dalam rangka menuntut ilmu. Semoga Allah Jalla Jalaluh melimpahkan kepada kita serta Allah Jalla Jalaluh memberikan keistiqomahan kepada kita. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan-jalan beliau sampai yaumul qiyamah nanti. Semoga kita mendapatkan syafaat atau pertolongan di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kaifa halukum ya tulab? La'allakum bil Taib, hal sami'tum kalami? Na'am, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Aina wasalna ayyuhat tulab? Aina wasalna? Ayyu hiwarin? Baik, kita masuk ke hiwar yang kedua atau yang ketiga, Mas? Baik, kita akan melanjutkan ke hiwar yang ketiga ya. Baik, qabla nahnu nuwasil hal hunaka al-istifsar awis soal. Sebelum kita melanjutkan mungkin ada pertanyaan dari antum semua. Tafadhalu. Baik, ada pertanyaan? Ini suaranya kayak kecil banget nih. Mas Yusuf Kordowi, hal sami'ta kalami? Nah, berarti suara Anda jelas ya? Audianya jelas, Allah. Wadih Ustaz, wadih. Nah, baik, Mas Yusuf Kordowi, kita udah sampai mana? Hiwar yang ketiga udah selesai ya? Khalas Ustaz. Nah. Berarti kita masuk ke latihan ya? Baik. Kita langsung ke latihan. Di sini antum lihat di latihan yang pertama, ya. Kita langsung ke latihan yang pertama. Antum lihat di situ ada al-kharitah. Kharitah itu artinya itu peta. Di situ antum dilihat pertama syamalun, ya. Syamalun itu artinya apa? Utara.
Utara. Utara. Kurang jelas suaranya, Mas? Utara. Shamalun. Utara. Utara atau apa? Utara, Ustaz. Utara. Kalau Janubun. Selatan. Kalau Syarkun. Timur. Ghorbun. Barat. Nah, di sini antum lihat ya. Jadi di situ antum di situ ada gambar peta atau dalam bahasanya al-kharitah. Akan tetapi biasanya di sini antum suruh mendengarkan audio. Ya. Tetapi di sini kita sekedar mengetahui saja ya. Di situ ada syamalun, syarkun, ghorbun sama janub. Ya, syamalun bukan shimalun karena beda arti ketika kita ngucapin shimalun. Itu. Kemudian yang selanjutnya itu at-tadrib. At-tadribu al-awwal. Ingat sebagaimana yang telah kita jelaskan. Apa namanya kalau at-tadrib itu kan ini. Artinya itu tadrib apa? Latihan atau yang kita kenal juga at-tamrin ya. Aku pernah belajar. Nah, jadi tadrib itu artinya itu at-tamrin. Itu muradifnya. Ya, muradifnya itu tuh tamrin. Tadrib itu artinya tamrin. Dan di situ tadrib itu kan mudakar. Ya, makanya di situ ada gambar satu berarti at-tadribu al-awwal itu ya. Nggak boleh kita membaca at-tadribu al-ula. Itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena tadrib itu mudzakkar. Makanya di sini pakai sama juga at-tadribu al-awwal, at-tadribu ats-tsani. Itu cara membaca urutan ketika mudzakkar. Baik, antum lihat ungdur ila surah. Nah, ungdur itu artinya apa? Lihatlah as-surah, gambar. Wa akmilil jumlata bil kalimatil munasibah min syamal janub syarq ghorbun. Jadi lihatlah ke gambar wa akmilil jumlah. Dan akmil itu dan sempurnakanlah atau lengkapilah al jumlah kalimat bil kalimat dengan kalimat al munasibah. Munasibah itu artinya itu yang cocok atau yang sesuai. Min ya. Nah, dari sini shimalin. Ya, min shimalin au janubin au syarkin au ghorbin. Jadi di sini antum lihat 1 sampai 8. Antum pilih al-masjid, letaknya ada di mana? Nah, titik-titik al-madrasah. Jadi tinggal antum masukkan satu-satu. Baik, saya panggil Mas Mas Muhammad Yusuf Kordowi. Naam ya Ustaz. Naam, tafadhol Mas. Ar-raqmu al-awwal. Ar-raqmul al-awwal al-masjidu syarqil madrasah. Apa al-masjidu? Syarqi atau syarqul? Afwan. Syarqu. Syarqul madrasah. Syarqul madrasati. Mumtaz. Kemudian Mas Abu Zainab. Abu Zainab maujud? Baik. Mas Muhammad Saputra.
Mas Muhammad Saputra mawjud? Baik. Mas Darmawan Syah. Mas Afwan, Darmawan Syah. Naam, tafadhol Mas. Afwan, Ar-raqmu atsani. Afwan Ustaz, arkabu sayyarah ma'a ya asma'u sautuk Ustaz. Oh, naam. Fi amanillah. Nah, Ustaz. Baik. Kita ke Mas Muhammad Rifai. Mas Muhammad Rifai. Mas Kuntara. Nah, Ustaz. Naam, tafadhol Mas. Uh, Ar-raqmu atsani. Asani al-baitu tamal al-madrasati. Tamalil. Al-baitu Tamal al-baiti syamalul al-madrasati. syamalul Tamalil madrasati. Jadi rumah Tamalul. berarti apa? Tamalul Ustaz ya. Syamal artinya apa, Mas? Rumah di utaranya sekolah. Di utaranya sekolah. Mumtaz. Kemudian Mas Ahmad Afandi. Nah, Ustaz, mawjud. Naam, tafadhol Mas. Ar-Rahmastani. As-suq. Warbul madrasati. As-suqu gharbul Sekolah. Warbul madrasati. madrasati. Kemudian Mas Hakam. Mas Hakam mawjud? Mas Hakam mawjud? Taib. Mas Kurniadi. Nah, Ustaz. Mas Kurniadi mawjud? Rokmu arba ya? Naam. Ar-raqmu al-arba'ah. Ar-raqmu ar-rabi'. Oh ya. Ar-rokmu ar-rabi' al-matoru janubul madrasati. Mumtaz. Barakallahu fiik. Kemudian Mas Marwan. Mas Marwan. Nah, Ustaz. Naam, tafadhol Mas. Apa Ustaz? Halaman berapa nih? Kalau yang di layar itu halaman, kalau di kitab ya, halaman 339. Ustaz. $355 Ustaz. Oh, kalau di kitab apa? 355. Berarti beda sama yang ada di kitab mana? 35. Oke. Wajata? Wujud. Sudah dapat, Mas? Udah ketemu? Iya, alhamdulillah sudah ketemu 355. Kalau di layar itu 355. Baik, tafadhol. Tadribat 1 Ustaz. Nah, ar-raqmu al-khamis. Nomor yang kelima, Mas. Nomor 5. Antum lihat di situ kan ada gambar, ya. Kan di situ antum lihat di al-kharita atau peta.
Di Iya. PT itu kan ada syamal, syarq, janub, sama gharb. Nah, gambar yang di latihan itu kan ada gambar sekolah, masjid, bandara, kemudian al-bait, summa as-suq. Iya. Nah, kira-kira nomor 5 apa jawabannya, Mas? Al-madrasatu nuqtah al-matar. Nah, Or. tafadhol. Al-madrasatu Al-madrasatu. janub. Dekat. Ayo. Berarti apa? Dari al-mator mana motornya? Al-mator itu di bawah atau di atas? Motornya yang bawahnya. Jadi dia di atasnya motor. Berarti al-madrasatu titik-titik al-matar. Sama. Oh, al-madrasatu samalul mator. Berarti apa? Berarti Madrasatu sekolah. sekolah di atasnya Bukan di atas. Syamal itu ada yang kanan. tahu syamal? Kanan. Utara, sebelah utara. Berarti sebelah utara bandara. Maksudnya di situ itu di gambar itu bukan tanda panah itu bukan maksudnya itu di atas atau di samping ya. Tetapi antum lihat di syamal itu gambar yang di atasnya itu. Di situ ada peta. Nah, Ustaz. Jadi di situ ada ini ya sebelah utara ya. Kemudian selatan, timur, kemudian barat. Nah, berarti di situ antum lihat al-madrasatu itu kan di situ titik-titik al-matar. Karena di situ di atasnya mator atau bandara, maka apa? Dilihat kalau di atas berarti syamal itu. Bisa dipahami, Mas? Nah, Ustaz, paham. Coba nomor yang ke-6, Mas. Jawabannya apa, Mas? Yang tadi? Iya. Ar-Raqam as-sadis. Al-madrasatu Ghorbul baiti. Nah, gambar rumahnya mana? Yang ada gambar orangnya itu rumah, Ustaz. Kalau yang gambar orangnya itu apa namanya? Jalan. Asoka. Oh, pasar. Jadi Yang rumahnya gambar berarti di atasnya di atas. al-madrasah. Itu namanya al-bait. Itu berarti apa? Al-madrasatu nuqtah al-baiti. Al-madrasatu janubu al-baiti. Syamal, pakainya ini Mas yang di atas. Jadi pakai syamal, antum lihat yang di atasnya latihan. Ya. Di situ antum dilihat ini yang ini kan ada tuh syamal, syarqun, janub sama gharb. Nah, antum tinggal pilih. Apa namanya ini maksudnya apa? Berarti syamal. Kalau ini berarti apa? Syarq. Kemudian yang ini berarti gharb. Kalau yang di bawah ini berarti janub. Nah, sedangkan nomor 6 al-madrasah berarti kan di tengah-tengah. Ya. Iya, Kalau di tengah kemudian nukta atau titik-titik al-bait. Nah, bait ini yang di atas ini. Janub. Berarti apa, Mas? Al-madrasatu Al-madrasatu janub. Di atasnya yang ini. Di atasnya rumah. Syamal. Itu yang Berarti apa, Al-madrasatu samalul baiti.
Syamal. Ya, berarti syamal. Di Bisa utaranya. dipahami, Mas? Berarti rumahnya madrasah di sebelah Berarti utaranya baik. sekolah, cara menerjemahnya bagaimana, Tafadhol? Al-madrasah sekolah di sebelah utaranya rumah. Oh, Jadi yang betul benar. Dari sekolah di sebelah utara apa? selatan. Syamal artinya apa? Kalau Samal kan utara. Jadi al-madrasatu janubul baiti. Tayyib, antum lihat. Kan antum berarti apa? Ya. Janub atau ini? Anda sekarang jawabnya janubul baiti. Benar. Berarti Sebelah utaranya sekolah janubul sebelah selatannya rumah. Yeah. baiti. Artinya apa, Mas? Sekolah di sebelah selatannya rumah. Bisa dipahami ya, Mas? Janubul baiti. Mumtaz. Berarti bisa dipahami ya, contohnya kayak nomor 4 ya. Al-matoru nukta al-madrasah. Berarti kalau misalkan motor yang mana, berarti di bawah madrasah. Di sebelah selatannya. Berarti bandara itu sebelah selatannya sekolah, berarti al-matoru janubul madrasah. Madrasati. Mumtaz, barakallahu fiikum. Wafikum barakallah. Ustaz Jayakumullah. Kemudian Mas Ahmad Afandi. Ustaz. Naam, tafadhol Mas. Ar-ruknu sab'ah. Al-madrasatu qarbul masjid. Sekolah di sebelah timur masjid. Sebelah barat. Al-madrasatu qarbul masjid. Al-madrasatu nokta al-bait. Ulangi Mas, al-madrasatu. Al-madrasatu qarbul masjid. Nomor 7 ya. Khorbul atau syarku? Masjid. Mumtaz. Berarti al-madrasatu khorbul masjid. Berarti artinya apa? Sekolah di sebelah barat masjid. Bukan syarkul ya, Ustaz. Ayo. Apa, Mas? Sekolah di sebelah baratnya masjid. Ayo. Khorbu atau syarku? Khorbu. Sebelah barat. Dari masjid al-madrasah titik al-masjid berarti khorbu. Jadi sekolah khorbu apa? Sebelah barat masjid. Ya. Ini harus benar-benar fokus nih. Kadang kalau kita lihat di sini, insya Allah kita bisa memahami. Tetapi setelah dirubah jadi al-madrasahnya yang awal, kemudian al-mator, al-bait itu yang selanjutnya itu bisa bingung. Baik, kita lanjut Mas Roslani. Nah, Ustaz. Nah, tafadhol Mas. Al-madrasatu syarqus suqi. Sekolah itu sebelah timur pasar.
Mumtaz. Apa Ustaz? Nah, Ini bukan yang nomor 8 bukan gorbu ya. Ana masih bingung gambarnya. Apa terbalik atau gimana Ustaz? jadi ini ya. Ini apa namanya? Kita ulangi lagi ya. Jadi kan ini kita dilihat di sini. Kharita. Ya. Ini namanya kharita nih yang saya kasih tanda biru. Saya lingkar itu namanya kharita atau peta. Ini syarq, kemudian syamal, gharb, kemudian janub. Utara, berarti sebelah utara, itu ya. Syamal, janub itu sebelah apa janub? Selatan, kemudian syarq, Timur. syarqun, Timur. gharbun, Barat. barat. Makanya di sini antum lihat ya. Madrasah. Madrasah di situ kan di tengah-tengah. Berarti kalau misalkan nomor 1 al-masjid. Ini kan masjid. Ya. Nah, setelah masjid itu titik-titik al-madrasah. Berarti masjidnya itu sebelah mana? Sebelah mananya madrasah begitu maksudnya. Itu kalau kita terjemahkan. Masjid sebelah, berarti sebelah mana tuh? Sebelah utara, apa namanya? Sebelah masjidnya itu apa? Berarti madrasahnya itu letaknya itu sebelah mana nih? Berarti kan sebelah mana? Ada yang tahu al-masjid itu titik-titik al-madrasah? Syarqun. Madrasah sebelah timurnya sekolah. Sebelah tim apa? Syarqun atau ghorbun? Syarqun. Syarqun. Berarti apa? Masjid itu Timur. sebelah apa syarqu? Timur. Timur benar. Berarti sebelah timurnya sekolah itu. Ya, masjid itu sebelah timurnya apa? Sekolah. Nah, begitu juga kalau misalkan nomor 5 nih. Kalau di atas kan al-masjid itu sesuai yang ada di gambar. Nomor 5, al-madrasatu titik-titik al-mafari. Jawabannya yang mana? Ini kan ini kita dihapus dulu. Syamal. Ini apa nomor 5? Ini kan madrasah. Kemudian al-bait, mana al-bait di atasnya? Berarti apa? Kalau diterjemahkan, sekolah itu mana titik-titik al-bait. Berarti kan kalau kita lihat itu kan berarti di bawahnya kan? Iya enggak? Nah. Berarti apa? Sekolah itu apa sebelah? Janub. Ayo. Janub. Janub. Berarti sekolah itu sebelah selatannya Selatan. rumah itu. Tapi ada pertanyaan, mungkin ada yang lain atau ada yang memiliki jawabannya yang lain, tafadhol. Bisa dipahami ya? Ini soal Iya, kurang jelas Mas. mau ditanya ini kenapa setelah ini arah ini jadi Afwan, suaranya kurang jelas. setelah syarqun atau setelah arah ini kan kenapa dia menjadi majrur? Afwan, suaranya terlalu kecil ya. Ini kan setelah al-masjidun dengan syarqul al-madrasati itu kenapa menjadi majrur Ustaz? Menjadi apa? Kasro. Nah Ustaz, jadi majrur. Tadi kan kita mengambil yang satu al-masjid itu titik-titik al-madrasati itu ya. Baik. Kan
kita bahas dulu. Al-masjid berarti mana? Sini. Al-madrasah mana? Yang ini. Berarti masjid itu sebelah apa? Syarqul madrasati, berarti sebelah timurnya sekolah. Juga kenapa dibaca al-madrasati? Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan idhofah. Mudhaf ilaih. Itu idhofah. Ntar antum ada belajar ada dorof itu. Dorof makan atau dorof sama. Tapi kita nggak jelasin secara lebar dulu. Yang penting kenapa Ustaz? Kok jadi al-madrasati? Kenapa nggak dibaca madrasatu atau madrasata atau madrasatin? Ini disebut apa? Disebut idhofah. Baik. Karena idhofah itu kita sering lewat ya, kita sedikit menjelaskan apa itu idhofah. Ya. Contoh, saya buat ya. Saya. Misalkan pulpennya Muhammad. Pulpen bahasa Arabnya apa? Qalamun. Qalamun. Muhammad ya Muhammad, berarti saya tulis ya. Qalamun. Pilih jalannya. Muhammad. Ini kan yang pertama itu kan aslinya apa? Qalamun. Ini kalau dipisah. Ini Muhammadun. Ya. Aslinya qalamun Muhammadun. Ini kalau dipisah dulu ya, qalamun sendiri, Muhammadun sendiri. Akan tetapi ketika kita dijadikan tulisan pulpen miliknya Muhammad atau kepunyaan atau jadi idhofah itu kalimat apa? Majemuk. Ya. Caranya gimana? Nah, kita habis dulu nih tanwinnya. Jadi cara bacanya apa jadinya? Jadinya ininya kurang jelas. Saya hapus dulu. Ya. Jadi qalamu. Ingat isim yang pertama itu nggak boleh jadi qalamun, nggak boleh. Ya, nggak boleh jadi qalamun, nggak boleh. Kenapa? Karena udah diidhofakan. Ketika itu diidhofakan, isim yang pertama ini namanya isim pertama. Itu nggak boleh tanwin. Nah, jadi qalamu. Nah, kemudian Muhammad itu jadi apa? Muhammadin. Jadi akhirnya apa? Dibacanya qalamu Muhammadin begitu. Ya, qalamu Muhammadin. Ustadz, kenapa nggak jadi qalamu Muhammadin atau qalamu Muhammadan? Karena ini saya garis bawah ya. Muhammad ini kan isim yang keduanya itu wajib kasroh. Nggak boleh jadi Muhammadun atau Muhammadan. Kenapa? Karena idhofah. Kalau idhofah itu isim yang keduanya ini yang saya garisin bawah nih. Ini saya kasih angka 2. Isim yang kedua itu harus kasroh. Bisa dipahami, Mas? Dan saya kasih satu contoh lagi biar paham. Karena idhofah itu sering ketemu ya, sering ada di kitab Beni Yadik. Contoh, saya kasih pintu, jangan pintu. Oh ya, pintu masjid. Pintu masjid. Bagaimana caranya? Kita tulis dulu. Pintu apa bahasa Arabnya? Babun. Ini saya tulis begini, jelas nggak, Mas? Jelas ya? Jelas. Kemudian yang pertama itu kan pintu itu bahasanya babun. Masjid itu apa? Ya masjid. Masjid.
Masjidun. Terus kalau pintu masjid, apa bacanya? Ini masih ini ya belum diidofakannya. Masjidun. Ini ketika belum diidofakan. Jadi babunya itu sendiri, masjidunnya itu sendiri. Tapi ketika kita jadikan idofa, bagaimana pintu masjid? Cara buatnya bagaimana? Nah, kita hapus dulu. Tadi kan kita udah tulis ya, babun sama masjidun. Nah, kita jadikan idofa bagaimana? Babu masjid. Apa? Masjidun atau masjidin? Masjidin. Babu masjidin. Masjidin. Berarti apa? Babu masjid itu artinya itu pintu masjid. Baik, sudah paham atau belum ini? Teman-teman yang lain. Insya Allah fahim tuh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ada lagi pertanyaan yang lain? Tapi kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Ya, kalau yang Latin ini at-tadribu asalnya antum pelajari sendiri ya, untuk membiasakan itu. Kita ke halaman berikutnya. Jadi kita mungkin Latin itu nggak langsung semua ya. Jadi antum ntar dilatih di rumah. Kalau ada pertanyaan baru kita atau antum tanyakan ke kita atau kita diskusikan ketika kita belajar. Tapi kita lanjut ke halaman berikutnya atau latihan yang selanjutnya. Kemudian ini antum lihat, ini namanya dibaca apa? Di sini at-taraqibu an-nahwiyah. Ya. Antum lihat at-tadribu al-awwal ini. Jadi latihan yang pertama tabadali. Tabadali itu artinya itu saling bergantian as-su'ala. Artinya itu pertanyaan wal jawaba dan jawaban ma'a zamilika bersama zamilika atau sodikuka atau sodikika atau sahibika. Jadi zamil itu muradnya itu bisa sahib, bisa sodiq. Kama fil mithal, seperti di contoh. Ya, seperti di contoh. Antum lihat contohnya ini. Al-mithal itu artinya itu contoh. Yang pertama to di sini maksudnya tolib ya. Tolib hal anta kashmiriyun. Kemudian to yang kedua la ana maliziyun. Saya jelaskan, antum lihat di sini. Di sini kan anta kashmiriyun sama maliziyun. Orang yang pertama ini nama berarti apa? Kashmiriyun. Yang kedua maliziyun. Ingat ketika ada huruf ya. Ya, ini saya kasih lingkaran huruf ya nih. Ya di situ berarti kashmiriyun, maliziyun. Ada ya kan? Ya di sini berarti apa? Di situ arti itu kewarganegaraan. Makanya kalau antum masih ingat di kitab yang pertama, ya di situ ada apa? Tentang at-tahiyyah wa ta'aruf. Di situ ada apa? Ada khiwar yang menunjukkan kewarganegaraan. Ya, makanya di sini hal anta kashmiriyun, apakah kamu kewarganegaraannya apa? Kashmir? La ana Malaysiun. Tidak. Saya berkewarganegaraan Malaysia. Kalau kita misalkan la ana Indonesiun. Tidak, saya berkebangsaan Indonesia.
Ini berarti kalau ada ya itu menunjukkan kewarganegaraan atau berkebangsaan. Itu. Baik, saya panggil Mas Santoso. Ustaz. Tafadhol Mas. Hal anti Indonesia? La. Ha? La. Ana tasyadiyah. Mumtaz. Kemudian Mas Aji Quratul Ain. Hal huwa Najiriyun? La, huwa Mauritaniyun. Hal huwa Najiriyun? La, huwa Murtaniyun. Mumtaz. Kemudian Mas Ilham Akbar. نعم حاضر. Nama, tafadhol. هل هي ليبيا؟ لا هي إيرانية. Huwa atau hiya? هي. Kenapa? لأنها امرأة. لأن تدل على المؤنث. Baik. Mu'annas. Sekarang Mas Rudi. Mas Rudi mawjud? Mawjud Ustaz. Naam, tafadhol Mas. Hal anta Saudiyah? Ini soleh ya, berarti antanya itu diganti kata soleh ya. Hal soleh kayak gitu. Hal soleh Saudiyah. Ingat bukan Saudiyah. Hal soleh Saudiyun. Mumtaz. La soleh Qatriyun. Qatariyun. Qatariyun. Ini Qatar ya. Qatariyun. Baik. Kemudian Mas Rijal Mu'allimin. Tafadhol Mas. Al-Farihatu Imaratiyatun. Hal soleh. Soleha. Hal solihatu Solihatun. Imaratiyatun. La solihatu bahran. Ini solihatun ya, solihatun. La solihatun bahrainiyatun. Mumtaz. Kemudian Mas Naufal Al-Fanani. Nah, Ustaz. Hal Ahmad Hindiyun? La, Ahmad Bangladeshiyun. Mumtaz, barakallahu fiikum. Kita lanjut ke at-tadrib asani. Soal Ustaz. Badalis soal wal jawab ma'a zamilika kama fil mithal. Al-mithal, madza fil hakibati? Fil hakibati malabis. Nah, antum lihat di sini kan ada al-hakibah sama al-malabis. Yang pertama, madza fil hakibah? Karena di sini hakibah. Kemudian fil hakibah malabis. Di sini juga malabis. Jadi antum dibuat seperti di contoh. Ya. Baik. Kita panggil Mas Rizki Syahdan. Naam Ustaz. Madza fil matbakhi atbaqun.
Madza fil matbakhi. Fil matbakhi atbaq. Kemudian Mas Muhammad Fariz. Nah, Ustaz. Nam tafadhol Mas. Yang maktabah, Ustaz. Yang ini yang di sampingnya as-salajah. As-salajah. Mada fis salajati fil salajati fakihatun. Tuntas. Kemudian Mas Muhammad Abduh. نعم حاضر يا شيخ. Naam, tafadhol Mas. ماذا في الغرفة أساس. Mada fil ghurfa? Fil ghurfati asas. Asas artinya apa, Mas? Perabotan. Tuntas, perabotan. Alhamdulillah masih ingat. Kemudian Mas Ilman. نعم أستاذ. Naam, tafadhol Mas. ماذا في الحقيبة تذاكر. Yang ini yang maktabah. Oh, maktabah. ماذا في المكتبة كتب. Mumtaz, barakallahu fiik. Fiik barakallahu Ustaz. Kemudian Mas Hasbi. Mas Hasbi, mawjud? موجود أستاذ. Naam, tafadhol Mas. ماذا في الحقيبة تذاكر. Tadzakir artinya apa, Mas? Ya Ustaz. Tadzakir artinya apa? Paspor Ustaz. Tadzakir paspor apa tiket? Tiket. Kalau paspor apa? Paspor. Jawatu safar. Mumtaz. Barakallahu fiik. Jadi kita sambil ini ya mengingat-ingat apa yang tadi minggu-minggu yang lalu. Mas Tori. Taib. Suaranya belum kedengaran, ada nggak? Taib Mas Tori, tafadhol. Mada fis sayyarati qumsan. Mumtaz. Qumsan artinya apa, Mas? Pakaian Ustaz. Qumsan. Kemeja ya Ustaz. Jamak atau mufrad? Jamak Ustaz, mufradnya qamis. Mumtaz, barakallahu fiikum. Nah, di sini antum sering-sering dilatih ini ya, latihan di buku antum semua. Karena di sini latihan itu sangat banyak sekali. Ya. Jadi diusahakan antum dilatih. Seperti yang di contoh-contoh yang ada di buku ini, ya. Tapi kita ngambil latihan yang di ini. Latihan ini. Apa namanya di latihan yang ini, ya. Jadi kita enggak urut semua ya, latihannya enggak urut, kita ambil. Apa di sini terlalu ramai? Qadarullah di sini banyak orang lagi hajatan. Jadi terlalu ramai dari rumah. Baik, kita panggil Mas Anas Indramayu. Mas Anas Indramayu.
Taib, suaranya nggak kedengaran. Kita ganti yang lain. Mas Arfan. Taib, Mas Taufikul Hadi. Mas Taufikul Hadi maujud? Maujud Ustaz, nama Ustaz. Nah, coba antum Mas latihan yang ini. Kita ngambil beberapa latihan, setelah itu ntar kita ke latihan yang berikutnya. Min aina anta qadim, min aina anti qadimun, qadimatun. Min aina anta bener Mas. Min aina anta ya Ustaz. Oh, langsung jawabannya. Tafadhol Mas. Nomor bagaimana kalau langsung ke jawaban? Ana qadimun min Indonesia. Ingat, kan di situ kan min aina anta qadimun. Karena anta itu berarti kan mudzakkar. Berarti ana qadimun min Bangladesh. Kalau anti kan muannas, berarti bagaimana Mas? Oh ya. Ana qadimatun min Indonesia. Berarti min aina anti qadimatun? Ana qadimatun min Indonesia. Satu contoh lagi, setelah itu kita ke latihan yang lain. Mas Ruslani. Naam Ustaz. Naam, tafadhol Mas. Min aina huwa qadimun? Mumtaz. Huwa qadimun min Malaysia. Mumtaz, barakallahu fiikum. Jadi di sini antum harus ini ya, benar-benar fokus. Kalau untuk mudzakkar itu apa, untuk muannas bagaimana, ya. Nah, terus antum dilatih terus biar antum terbiasa untuk membedakan ketika muannas bagaimana cara menjawabnya, ketika mudzakkar juga bagaimana cara menjawabnya. Mungkin ada pertanyaan dari antum? Kodim itu artinya apa ya, Afan? Atau ya Afan? Mas Adisiono maujud? Afan, saat ini saya sedang sambil kerja saat ini. Afan kami aja tat.
Thayyib. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Wahyakum jazak. Apa Tat? Naam, la basa. Mas Cipto Wahyudi. Naam, tafadhol Mas. Mas Cipto. Afwan, yang mana ya Ustaz? Tadi suaranya hilang. Thayyib. Saya kembali ke ini, apa namanya? Latihan yang tadi. Tapi yang ini Mas, yang Ibu Ar-Rabi'. Kita ngambil beberapa contoh buat contoh. Ntar setelah itu kita nggak ngambil. Yang ini Mas. Al-mithalu halil hajzu alil khututi Saudiyah la huwa alil khututi al-Indonesia. Ya, berarti antum yang ini Mas. Yang ini langsung Malaysia sama Bangladesh. Nah, halil hajzu alal khututil Malaysia la huwa alal khututil Bangladesh. Bangladesia. Jadi al-khututu Malaysia sama al-khututi Bangladesia. Ya. Jadi di sini ada ininya ya, tambahi tama burto ini karena di sini antum ikuti yang al-khutut ya. Khutut itu jamak. Mumtaz, barakallahu fiik. Jadi antum bagi ini ya teman-teman antum semua, tolong di rumah dilatih latihan-latihan yang ada di kitab. Tujuannya biar terbiasa menjawab atau bisa memahami latihan-latihan yang ada di kitab. Nah, kita ngambil yang ini. Baik, Mas Dimas Ihsan. Jadi di sini antum lihat, jadi digabungkan. Ya, disambungkan ayyu khidmatin. Antum lihat jawabannya yang mana itu. Mas Ihsan mawjud? Mawjud, Tad. Nam tafadhol Mas. Ar-raqmu al-awwal. Ar-raqmul al-awwal. Ayya khidmatin. Ayya khidmah. Tahun hari selanjutnya ladaya ladaya hajizun ilal khurtum. Ladaya, jadi ayah khidmatin artinya apa Mas? Ada yang bisa saya bantu? Nah, kalau itu ntar jawaban yang lain lagi. Oh. Harihi Taib. Biar kita cari yang lain dulu deh ya. Nomor 2 aja Mas, nomor 2 deh, nomor 2. Hal ladaika hajizun? Ladaya hajizun. Naam, ladaya hajizun. Naam. Naam, ladaya hajizun. Naam, ladaya hajizun. Jadi kita diberi garis. Mas A. Mas Andrika mawjud? Mawjud Ustaz. Nam tafadhol Mas. Hal turidu ta'kid al-hajazi? Naam, uridu ta'kid al-hajazi.
Mumtaz. Kemudian Mas Dendi. موجود أستاذ. Nam tafadhol Mas. الرقم ماذا أستاذ؟ أين الرابع أين التذاكر نعم هذه هي التذاكر حمزة هذه هي التذاكر أين تذاكر هذه هي تذاكر حمزة kita garisi. Kemudian dua lagi ya, setelah itu waktu ini kasihan teman-teman. Mas yang belum siapa? Tafadhol, yang belum? Ada yang belum? Monggo Mas Hengki, tafadhol. نعم أستاذ حادي أستاذ. نعم. رقم الخامس. رقم الخامس أستاذ. الرقم الخامس نعم. أين جوازة السفر؟ هذه هي جوازة السفر. نعم هذه هي جواز السفر. Mumtaz. Satu orang lagi. Ada lagi yang belum? Nggak ada ya? Baik, kita cobakan. Semoga Allah Jalla Jalaluhu memberi keberkahan kepada kita semua dan Allah beri keistiqomahan. Kami ucapkan jazakumullah barakallahu fikum. Insyaallah di minggu depan mulai hari Senin saya buat soal 5 atau 10 soal ya. Kemudian antum jawab. Paham Tom? Semoga latihan tersebut buat murojaah kita semua ya. Pokoknya di bab yang ke-13 yang kita pelajari di awal hingga hari ini. Tapi kita tutup dengan kafat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiikum.